balik lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, di video kali ini Pak Endar ingin membahas materi untuk anak-anak kelas 12 dengan tema gereja dan multikulturalisme. Sebelumnya kita belajar definisi multikulturalisme. Nah, kita pada video kali ini kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara gereja dan multikulturalisme. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ada angka yang teman-teman bisa lihat berjumlah 17.504. Nah, kira-kira apa yang kalian tahu dari angka ini? Nah, angka ini adalah jumlah dari pulau yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau sekitar itu, dan kita bisa bersyukur ya atas hal yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk negeri kita, karena kita adalah salah satu negara yang memiliki pulau yang paling banyak di dunia. Selain pulau yang banyak, Indonesia juga diberkati dengan suku bangsa yang beragam. Kita bisa lihat di layar ada angka 1340. Angka ini menunjukkan begitu besarnya suku bangsa yang ada di Indonesia dan begitu banyaknya jumlah suku yang ada di Indonesia. Nah, selain itu Indonesia juga terdiri dari 801 kurang lebih bahasa daerah. Nah, kita bisa lihat satu lagi keragaman yang Tuhan berikan untuk negeri kita, di mana ada begitu banyak bahasa daerah yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Dari angka-angka yang Pak Endar tadi sebutkan, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang luar biasa, dan seharusnya kita bisa menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia ini dengan sudut pandang atau perspektif yang pada dasarnya kita sebagai manusia Indonesia sudah terbiasa atau sudah sering menghadapi yang namanya perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan agama, bahkan perbedaan pandangan politik. Nah, di video kali ini Pak Endar ingin membahas bagaimana keterkaitan antara gereja dan multikulturalisme. Gereja yang dimaksud bukan hanya gereja secara komunitas atau lembaga, tetapi gereja yang dimaksud juga berkaitan dengan kita. Kita adalah gereja. Jadi bagaimana kita, orang percaya, dalam memahami multikulturalisme. Nah, Pak Endar memulai pembahasan di video kali ini dengan kita melihat di Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga 9. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kisah Menara Babel. Nah, kalau teman-teman perhatikan kisah Menara Babel ini adalah sebuah awal bagaimana persebaran dari bahasa yang ada di dunia. Karena peristiwa Menara Babel inilah yang menyebabkan akhirnya kita memiliki bahasa yang beraneka ragam. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kita bisa lihat di dunia ada begitu banyak ragam bahasa. Nah, jadi Kejadian 11 ayat 1 hingga 9 teman-teman bisa membacanya lebih lanjut di rumah, atau saat kalian melihat atau menyaksikan video ini, teman-teman boleh stop terlebih dahulu video ini dan teman-teman boleh membaca kitab Kejadian 11 ayat 1 hingga 9 untuk mendapatkan gambaran secara lebih lengkap. Nah, ayat berikutnya yang hari ini kita mau bahas yaitu dari Yunus pasal 1 ayat 1 hingga 17. Teman-teman pasti sudah kenal ya apa yang dialami oleh Yunus. Bahkan waktu kalian ada di sekolah minggu, kalian sering mendengar kisah Yunus dari bapak ibu atau kakak-kakak yang ngajar di sekolah minggu. Nah, tapi kita mau lihat apa yang sebenarnya dialami oleh Yunus, atau apa yang menjadi problem atau masalah yang ada di kitab Yunus. Nah, kita mulai dengan membahas
Yunus terlebih dahulu. Yunus diminta oleh Tuhan Allah untuk pergi ke Niniwe. Teman-teman bisa lihat peta yang ada di layar ya. Jarak antara Israel dengan Niniwe itu sekitar 800 km. Niniwe itu bukanlah sebuah kota yang ada di Israel, tetapi Niniwe ini adalah sebuah kota yang berada di termasuk kawasan dari bangsa Aram. Ya, jadi berbeda negara, berbeda bangsa. Nah, tetapi meskipun Yunus sudah tahu bahwa dia harus pergi ke Niniwe, tetapi dia sengaja untuk pergi ke Tarsis. Kita coba lihat peta Tarsis. Tarsis letaknya kurang lebih 4000 km dari Israel. Coba bandingkan jarak yang harus ditempuh oleh Yunus untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia harus menempuh jarak yang jauh lebih lama, dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dia harus menempuh ke Niniwe. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kok Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Ada beberapa alasan. Nah, alasan terbesar kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe adalah karena dia melihat bahwa kota Niniwe ini adalah kota yang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa bertobat. Jadi Yunus berpraduga bahwa kalau seandainya dia menuju ke kota Niniwe dan berkhotbah di sana, tidak mungkin orang-orang di sana akan mendengar apa yang Yunus sampaikan dan tidak mungkin untuk bertobat. Itu yang ada di pemikiran dari Yunus. Padahal kalau teman-teman lihat di pasal selanjutnya, khususnya pasal yang ketiga, kalian akan bisa lihat bahwa respon dari penduduk di Niniwe sangat positif ketika Yunus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya orang-orang di Niniwe di saat yang sama setelah Yunus berkhotbah, mereka memutuskan untuk bertobat dan mengakui setiap dosa-dosanya. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua selanjutnya adalah Yunus memiliki konsep bahwa orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang jahat yang selama ini menjadi musuh orang Israel. Jadi dia merasa sangat berat bagi dia untuk pergi ke Niniwe, karena dia berpikir bahwa untuk apa aku harus ke suatu negara atau ke sebuah kota di mana penduduknya sering menganiaya orang Israel. Nah, jadi karena konsep yang seperti itulah yang membuat Yunus ini tidak mau pergi ke Niniwe. Nah, Yunus punya prinsip atau punya pemikiran bahwa orang Niniwe adalah orang yang jahat. Jadi selain dia berpikiran bahwa orang Niniwe adalah musuh dari orang Israel, sehingga dia berpikir bahwa aku nggak mau melakukan hal tersebut karena mereka adalah musuhku. Nah, itulah yang membuat akhirnya Yunus tidak mau pergi ke Niniwe dan berpaling untuk menuju ke Tarsis. Nah, padahal Tuhan Allah sengaja meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk memberikan khotbah atau untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang di Niniwe agar mereka bisa bertobat dari dosa-dosanya. Hati Allah berbeda dengan hati manusia. Hati manusia seringkali melakukan sesuatu atas dasar apa yang telah dilakukan oleh orang lain, atau biasa disebut kasih yang bersyarat. Aku mau melakukan sesuatu kalau seseorang melakukan sesuatu hal yang baik kepadaku. Tetapi kalau dia melakukan hal yang sebaliknya, aku tidak akan melakukannya. Sedangkan Allah punya hati yang berbeda. Jadi dari kisah Yunus ini kita bisa lihat bahwa Yunus pernah ada dalam sebuah kondisi di mana dia menganggap multikulturalisme adalah suatu hal yang sulit untuk ia terima. Kalau Allah mengasihi bangsa-bangsa, kalau Allah mengasihi bukan hanya orang Israel, tetapi hati Yunus pada saat itu, dia berpikir bahwa keselamatan hanya datang untuk orang-orang Israel. Nah, ini petanya ya, untuk lebih jelasnya ya, perbedaan jarak antara kota di Niniwe dengan Tarsis. Nah, ayat berikutnya yang kita mau selidiki adalah dari Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Kalau Yunus tadi, kita bisa lihat bahwa Yunus memiliki konsep yang salah berkaitan dengan multikulturalisme. Kita melihat bagaimana
Yesus memandang multikulturalisme. Kalau kita mau lihat sepanjang kitab Injil, kita akan menemukan begitu banyak peristiwa yang melukiskan bahwa Yesus mengasihi orang-orang, bukan hanya orang Israel, tetapi juga orang-orang dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam latar belakang. Bukan hanya untuk para lelaki, tetapi juga untuk orang-orang perempuan, kaum perempuan. Dan kita lihat kisahnya di Matius 15 ayat 21 hingga 28 ini gambaran yang sempurna untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus memandang multikulturalisme, di mana Tuhan Yesus mau melayani seorang perempuan Kanaan. Jadi perempuan Kanaan ini bukan berasal dari orang Israel, memiliki pandangan yang berbeda, tetapi Yesus mau melayani perempuan Kanaan ini. Nah, bahkan kita lihat bahwa respon dari orang-orang yang ada di belakang perempuan, ya, kalau teman-teman lihat di lukisan yang ada di layar ini, teman-teman bisa lihat respon dari orang-orang yang ada di belakang perempuan itu ketika melihat perempuan itu kelihatan sangat merendahkan, ya, pandangan yang merendahkan kepada ibu yang ada di gambar ini. Tetapi sebaliknya Yesus menunjukkan belas kasihan kepada perempuan Kanaan ini. Nah, selain itu Tuhan Yesus juga melayani atau memuji iman seorang perwira Romawi. Nah, kita tahu bahwa orang Romawi itu bukan orang Israel, tetapi itu bukan menjadi sebuah permasalahan bagi Yesus, karena Yesus melihat bukan tampilan luarnya atau dari mana kamu berasal atau dari suku bangsa mana, tetapi Tuhan Yesus tetap melihat hati seseorang, melihat iman. Jadi Yesus tidak melihat tampilan luar tapi iman seseorang. Nah, teman-teman bisa lihat di Lukas pasal 7 ayat 1 hingga 10, silahkan melakukan literasi untuk bisa melihat gambaran lebih jelasnya. Nah, selain dari apa yang kita bisa lihat dari pandangan Yesus berkaitan dengan multikulturalisme, kita juga bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Di situ teman-teman akan melihat gambaran yang utuh berkaitan dengan jemaat mula-mula, bagaimana jemaat yang seharusnya ada di dunia, bagaimana seharusnya kita mempresentasikan gambaran kasih Kristus itu ada hadir di dalam dunia lewat komunitas yang disebut Kristen. Nah, kalau teman-teman lihat di Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga 47, teman-teman akan lihat gambaran bagaimana di situ jemaat yang indah, ya. Jemaat yang rukun meskipun mereka berasal dari berbagai macam latar belakang. Mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang kental, ya, baik itu secara kepercayaan awal, ya, asal agama mereka, lalu juga perbedaan suku bangsa, perbedaan gender dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi penyebab mereka untuk tidak mau beribadah atau tidak mau bersekutu. Meskipun mereka berbeda satu dengan yang lain, itu justru menjadi perekat dalam suasana kebersamaan mereka. Teman-teman akan lihat di situ gambaran yang luar biasa, bagaimana jemaat sangat mengasihi satu sama lain. Mereka membagi-bagikan harta yang mereka miliki untuk kebersamaan mereka. Bahkan dikatakan di situ tidak ada satupun di antara mereka itu yang kekurangan. Ya, ada rasa belas kasihan, ada rasa kepedulian yang tinggi. Nah, itu yang seharusnya muncul. Jadi yang harus kita lihat dari jemaat ini adalah kebersamaan yang luar biasa. Itu yang seharusnya kita tiru dan kita duplikasi dalam kehidupan bergereja. Di Matius pasal 7 ayat 12 mengatakan, segala yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita rindu ingin dikasih oleh orang lain, mari kita perbuat itu terlebih dahulu untuk orang lain. Nah, dalam relasi kita dengan sesama manusia, meskipun kita memiliki perbedaan,
perbedaan agama, perbedaan pola pikir, dan lain sebagainya itu tidak menjadi soal kalau kita melandasi hubungan kita dengan kasih. Di Matius 5 ayat 44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih kepada orang yang mengasihi kita itu adalah hal yang mudah. Tapi Tuhan rindu setiap kita memiliki kemampuan yang lebih dalam mengasihi, yaitu mengasihi musuh. Itu adalah step selanjutnya, step yang lebih tinggi dibandingkan mengasihi orang yang kita kasih atau orang yang mengasihi kita. Mari kita mendasari hubungan kita dengan sesama dengan kasih. Meskipun ada orang yang membenci kita, meskipun ada orang yang menganiaya kita, entah itu karena kita Kristen atau entah karena latar belakang kita apapun itu, mari kita berusaha untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Nah, demikian video pembelajaran yang Pak Endar bisa sampaikan. Kiranya lewat materi pembelajaran yang Pak Endar sampaikan boleh guna bagi setiap kita yang telah menyaksikan video kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Pak Endar supaya semakin banyak yang menonton dan semakin banyak yang diberkati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.